Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Penny. Waalaikumsalam, Bu Linda. Selamat pagi juga Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, senang Bu. Baiklah Bu Penny, kemarin berdasarkan pertemuan kita berdua ya Bu Penny hari ini akan melakukan coaching ya bersama Bapak Saparudin, yang mana nanti Bapak Saparudin akan melakukan pembelajaran di kelas 10 ya Bu ya. Ya Bu, jadi benar sekali. Di sini saya senang ya Bu ya bisa membantu Pak Safar sebagai supervisor untuk mensupervisi beliau di pembelajaran di kelasnya dan agar beliau dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Baik, Bu Penny, sebelum kita ketemu Bapak Saparudin, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan itu seperti apa? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan itu Bu dalam kompetensinya antara lain seperti kehadiran penuh pada saat coaching nanti, kemudian pada saat mendengarkan secara aktif sebagai coach dan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya. Bagus sekali ya Bu Penny, ketiga kompetensi tersebut sangat penting ya dalam kita mengadakan coaching. Nah, berikut ada contoh pertanyaan yang dapat Ibu ajukan dengan coaching nanti Pak Saparudin, yang mana tahapan tersebut itu mungkin Bu Penny itu harus membantu gitu, mengembangkan kompetensi yang mana ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian mana yang nanti Pak Safar ingin untuk diamati itu ya. Kemudian bagaimana penilaian Pak Safar sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan. Kemudian yang terakhirnya Bu Penny, yaitu apa harapan dari observasi tersebut. Baik Bu, terima kasih atas beberapa contoh pertanyaan dari Ibu tadi ya Bu. Nantinya mungkin akan saya gunakan pertanyaan tersebut dalam percakapan topik saya dengan Bapak Safar. Baik Bu Penny, selain contoh pertanyaan di atas, ada beberapa hal yang perlu diingatkan sebagai ya. Yang pertama itu Ibu harus fokus pada pengembangan dari coaching tersebut yang dilakukan oleh Pak Saparudin ya. Kemudian Ibu harus bisa memberikan pertanyaan terbuka untuk mendorong refleksi pada Pak Safar. Kemudian yang terakhir, perlu kita lakukan umpan balik yang konstruktif dan spesifik. Oke, baik Bu, nanti akan saya ingat ini Bu, hal-hal yang akan saya amati pada supervisi pada Pak Safar ya. Baik Bu, sudah siap kita untuk melakukan coaching? Baik Bu, ya, mari kita ketemu Pak Safar ya. Mana Pak Safar? Pak Safar, taruh dulu ya, saya taruh dulu ya. Pagi Pak Safar. Pagi Bu. Ya, bagaimana perasaannya hari ini Pak? Alhamdulillah perasaan saya hari ini lega Bu setelah selesai mengajar. Baik Pak, tadi kan saya sudah memperhatikan Bapak dalam proses pembelajaran tadi ya Pak ya. Bapak belajar materi kebugaran tadi ya Pak ya. Oke Pak, ini Pak, dari gimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi Pak? Untuk saat ini saya masih ada sedikit khawatir ya Bu ya. Saya khawatir setelah mengajar tadi rasanya apakah anak murid atau peserta yang saya itu paham arti dan materi yang saya berikan. Oh gitu. Jadi kekhawatiran Bapak itu siswa kurang minat siswanya kurang ya Pak ya? Ada yang kurang antusias gitu. Oke. Nah menurut Bapak Pak, apa yang membuat Pak Safar merasa materi yang Bapak ajarkan tadi itu kurang menarik Pak? Apakah ada hal-hal yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan minat siswa lain Pak dalam proses pembelajaran? Saya merasa mungkin dalam pembelajaran saya saya terlalu banyak ceramah, jadi terlalu sedikit praktik, akhirnya anak-anak bosan yang seperti itu saya rasa ya. Lalu yang perlu saya perbaiki dari proses pembelajaran saya tadi
Jadi saya harus lebih menghadap lebih banyak lagi aspek dan Oh gitu Pak, benar ya Pak ya. Jadi khawatir, Bapak khawatir ya Pak tadi banyak dan siswa yang kurang, Bapak ingin meningkatkan pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Jadi Pak mungkin Bapak bisa gini Pak mencoba beberapa metode untuk meningkatkan minat siswa Bapak tadi dalam proses pembelajaran Pak. Misalnya Bapak bisa menerapkan pembelajaran strategi pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Karena kan menurut strategi ini kan Bapak harus bisa mendiagnosis dulu atau mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, berdasarkan minatnya, ya gitu ya Pak ya. Jadi Bapak bisa tahu nih, oh anak ini lebih cenderung ke audio, visual, ataupun bisa kedua-duanya, ya Pak ya. Gimana Pak kalau menurut Bapak? luar biasa ya Bu ya. Jadi saran tadi mungkin saya akan coba deh cari gimana cara membuat pelajaran seperti itu ya Bu. Baik Pak, jadi Pak mungkin ini sudah sebagai Bapak ke depannya Pak ya, Iya, dari Bu. saya mungkin Bapak bisa nih mencari referensi tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian Bapak masukkan cocokkan lagi untuk materi-materi Bapak pada pembelajarannya selanjutnya. Ya, Pak ya. Oke Pak, kemudian kira-kira setelah Bapak bercerita sama saya, gimana rasanya, apa harapan yang lain gitu Pak? Ya dengan Ibu memberikan contoh-contoh strategi tadi itu saya rasanya sedikit banyak bersemangat ya. Rasanya saya ingin lebih belajar lagi mengembangkan strategi pembelajaran saya. Salah satunya yang Ibu sampaikan tadi berdiferensiasi itu saya akan belajar mulai hari ini dan saya akan coba dalam 2 minggu ke depan saya sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan ini kira-kira apakah membutuhkan dukungan atau sarana yang Bapak butuhkan dalam mengembangkan proses pembelajaran Bapak? Mungkin saya harus berkolaborasi juga ya dengan rekan-rekan. Kemudian saya juga harus komunikasi dengan kepala sekolah tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan mungkin kebutuhan anak tentunya harus didukung oleh sekolah ya Bu ya. Seperti itu mungkin yang akan saya lakukan. Saya semoga nanti ke depannya penerapan strategi ini dapat berhasil pada pembelajaran Bapak ke depannya, dan saya ingin menunggu cerita Bapak ke depannya ya Pak ya, tentang bagaimana proses progres ke depannya Pak sudah berhasil. Baik Pak, mungkin coaching hari ini sampai di sini dulu ya Pak ya. Kemudian saya ada kegiatan yang lain, saya harapkan ke depannya kita bertemu dengan semangat yang lebih motivasi lagi Pak ya. Oke, selamat pagi Bu Penny, selamat pagi Bu Linda. Tadi berdasarkan pengamatan saya sebagai observer ya Bu ya, ketika melakukan coaching nih, Ibu sebagai coach, kemudian Pak Sabar sebagai coaching, nah ada hal yang ingin saya tanyakan nih terlebih dahulu ya Ibu, bagaimana perasaannya setelah mendampingi Pak Safar dalam proses coaching tadi Bu? Perasaan saya Bu ya, saya merasa senang ya Bu ya, pertama karena saya dapat membantu rekan saya untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajarannya seperti itu. Baik, ini. Nah, coba Ibu ceritakan lagi sedikit saja ya Bu ya, tentang apa yang Ibu pelajari dari proses coaching tadi Bu. Oke, Proses ya. Yang saya dapat pelajari dari proses coaching tadi Bu ya, saya fokus pada pengembangan dari coachingnya Bu ya. Saya juga belajar bagaimana penggunaan algoritma dalam kompetensi coaching ini, sehingga kompetensi yang diharapkan seperti kehadiran penuh, kemudian pendengaran secara aktif dan melanjutkan pertanyaan berikut itu dapat terbentuk atau terbangun dalam percakapan tadi. Kemudian dalam proses coaching tadi saya harap dapat membangun hubungan yang positif dan mendorong coach saya untuk terus belajar dan berkembang. Ya. Baik Bu Penny, menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki dalam proses coaching tadi Bu?
Oke Bu, mungkin yang harus diperbaiki Bu ya, saya rasa saya harus lebih berani Bu untuk memberikan umpan balik yang lebih konstruktif atau yang membangun kepada coach saya, Pak Safar. Dan saya juga perlu lebih belajar lagi tentang materi-materi yang akan disampaikan Pak Safar dalam pembelajaran tadi Bu ya, agar bisa memberikan saran yang lebih tepat Bu kepada Pak Safar. Ya, baiklah Bu Penny, saya sangat senang ya Bu ya, berdasarkan pengamatan saya sebagai observer, saya senang sekali nih mendengar apa yang sudah Ibu sampaikan, keinginan Ibu untuk terus belajar itu sebagai coach itu sangat berkembang sekali ya Bu ya. Ibaratnya itu sangat memuaskan bagi saya sebagai pengamat Ibu. Nah, saya yakin Ibu akan menjadi coach yang lebih baik lagi, yang lebih berkompeten lagi ya Bu ya, untuk meningkatkan kualitas belajar yang sudah Ibu lakukan coaching tadi terhadap Pak Saparudin sebagai coaching. Baik Bu Linda, saya pun berterima kasih Bu Linda atas bimbingannya. Saya akan terus berusaha untuk menjadi coach yang lebih baik lagi ke depan. Sama-sama Bu Penny, saya selalu siap membantu jika Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi gitu dengan saya nantinya. Baik Bu Linda, terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Sama-sama Bu Penny. Baiklah Bu Penny, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Baik, Lain Bu. waktu jika Ibu ada butuh lagi coaching nih untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lain, perlu menghubungi saya ya Bu ya. Siap saya Baik Bu melakukan Linda. observasi. Pasti Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Iya. Baik Bu, saya permisi dulu Bu. Ya Bu Penny, tetap semangat ya Bu Penny dengan Pak Saparudin. Siap, siap.